Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Kesyani dari kelas Teknik Informatika 1A semester 3 Universitas Lancang Kuning. Di sini saya akan membuat video tentang cara membuat manajemen database di aplikasi NetBeans, yaitu di mata kuliah pemrograman orientasi objek 1. Langsung saja kita ke videonya. Langkah pertama, kita buka file SAM, kita klik Start Apache dan MySQL. Di sini saya sudah menginstalkan Apache dan MySQL. Lalu, sebelum kita untuk memulai coding di NetBeans, kita buat dulu database di CMD. Lalu klik OK. Di sini saya sudah membuat database di CMD. Cara membuat database di CMD ada di video saya yang sebelumnya. MySQL Root. Di sini saya sudah membuat nama database-nya dengan DB barang. Untuk menampilkan tabel yang ada di DB barang, kita buat dash barang. Nah, di sini ada nama kode barang, nama barang, harga, satuan, dan stok. Setelah itu, kita ke NetBeans. Di sini saya sudah membuat desainnya di data barang. Untuk membuat desain data barang, saya akan menunjukkan cara tutorial membuat sebuah project di NetBeans, yaitu dengan cara new project. Lalu klik Java Application, lalu next. Terus buat sesuai nama yang kalian inginkan. Misalnya nama saya sini data barang 1, data barang 2. Nah, finish. Tunggu sampai selesai. Nah, di sini sudah ada, kita buat di sini. Nah, ini data barang. Nah, untuk membuat JFrame, untuk membuat desainnya, kita klik 2, lalu pilih JFrame Form. Terserah namanya apa, yaitu barang 2. Nah, klik finish. Nah, di sini kita akan membuat frame desainnya seperti yang di sini dengan cara label, tarik. Ada berapa sesuai yang kamu buat. Di sini sudah ada 5. Nah, untuk mengedit namanya, kita klik kanan lalu edit text, lalu sesuaikan nama yang kalian inginkan. Di sini kode barang, di sini nama barang, di sini harga, di sini satuan, di sini stok. Nah, untuk membuat nanti misalnya kita menyarankan untuk mengisi di sini, kita pilih text field. Nah, ini text field juga. Di sini text field. Nah, di satuan ini, di sini kan ada beberapa jenis pilihan untuk memilih, ada kodi, ada set, ada buah. Nah, di sini kita menggunakan yaitu combo box. Di sini, lalu ini tetap text field. Nah, untuk mengubah item nama-nama yang kita inginkan menampilkan di sini, kita klik kanan lalu ke properties. Nah, untuk mengubahnya di sini tinggal kita ubah, misalnya kode set 2. Nah, di sini akan muncul, kita preview.
Di sini aku kode set 2. Nah, untuk menghilangkan bacaan di sini kita tinggal menghapusnya. Tinggal tarik, begitu terus seterusnya. Kita hapus. Kita tinggal menyesuaikan semana yang kalian inginkan. Nah, ini juga. Nah, untuk membuat tabel tombol untuk kita memilihnya nanti, kita menggunakan yaitu button. Nah, di sini button ada beberapa button sesuai yang kalian inginkan. Nah, untuk merubahnya kita tinggal klik edit text sama dengan caranya seperti tadi, misalnya simpan, lalu hapus, lalu edit. Nah, selesai. Dan untuk di sini saya menampilkan laporannya dengan menggunakan tabel. Nah, di sini tabel kita masukkan saja. Nah, di sini, nah untuk mengubah nama-nama di sini titel 2, di sini saya kan ada kode barang, nama barang, harga, satuan dan stok. Nah, kita tinggal klik kanan, lalu tabel konten. Nah, di sini ada kolom row. Nah, di sini kita tinggal mengubahnya aja. Kita ketik kode barang, nama barang, harga, satuan. Nah, untuk menambah tabel di sini lagi kita tinggal insert dan stok terakhir. Nah, selesai. Lalu close. Nah, sudah terubah semuanya. Nah, selanjutnya kita pindah ke data barang yang sudah saya buat. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang coding yang untuk menjalankan sebuah program tentang data barang. Jangan lupa, nah sebelum itu kita harus membuat file koneksinya untuk mengkoneksikan ke database. Di sini data barang saya. Sini filenya kita buka. Sini ada koneksi dan barang. Kita buka file koneksinya. Nah, di sini ada file koneksinya. Nah, untuk kita menuliskan import ini supaya tidak error, kita harus menambahkan libraries di data barang tersebut, di package barang tersebut dengan cara klik kanan, lalu add library. Nah, sebelum itu kalian harus mendownload MySQL JDBC driver untuk sebagai pengoneksi kita ke database. Lalu klik add library. Di sini saya sudah menambahkan library-nya. Nah, nanti coding kalian tidak akan error. Kalian harus jangan sampai lupa untuk menambah library di package tersebut. Nah, di sini kita coding koneksinya yaitu connection con untuk variabel koneksinya. Nah, public connection, get connection untuk menghubungkan koneksinya. Perintah try sama kerjanya dengan else. Nah, di sini con drive manager get connection. Nah, di sini JDBC MySQL localhost DB barang. Nah, DB barang ini adalah nama database yang ada di localhost yang kita buat di command prompt tadi. Nah, kita kembali ke sini. Di sini saya menampilkan laporannya melalui tabel tersebut. Dan jangan lupa kalian mengubah variabel name-nya. Di sini fee kode barang, fee nama barang, fee harga, fee satuan, dan ada fee stock. Nah, di variable name di tabel juga kita ubah, yaitu tabel barang.
Nah, disimpan boleh kalian ubah, boleh tidak, tapi kita tetap eventnya ada di sini. Nah, untuk ini untuk coding simpan. Kita tidak perlu mengetiknya dulu karena coding simpannya ada di atas. Nah, ini coding simpannya. Nah, di sini ada coding simpannya. Untuk menyimpan barang string SQL-nya kita menggunakan insert, yaitu memasukkan into barang. Barang ini adalah tabel yang ada di dalam data barang tersebut yang ada dalam database, yaitu ada tabel barang. Nah, dalam tabel barang itu ada kode barang, nama barang, harga, satuan, dan stok. Nah, ini gunanya kita untuk perintah koneksi ke database. Nah, jadi kalian harus membuat koneksinya terlebih dahulu supaya kita bisa tersambung ke dalam database. Nah, selanjutnya edit data, yaitu sama dengan ubah data. Codingnya di sini. Ini perintah buttonnya supaya kita codingnya ada sama kayak ini. Nah, ubah data. Untuk mengubah data, string SQL-nya yaitu update barang, update tabel barang yang ada di database DB barang, yaitu ada nama barang, harga, satuan, stok, di mana kode barang, v kode barang, where kode barang. Ini juga perintah koneksinya supaya terkoneksi ke database. Nah, di sini ada coding hapus juga, sama eventnya di action format. Ada di sini. Nah, hapus data. Nah, coding SQL-nya itu delete, menghapus, delete from, delete dari tabel barang di mana ada kode barang. Nah, ini memanggil koneksi ke database supaya kita bisa menghapusnya. Selanjutnya, nah, untuk menampilkan tabel barang, laporan barang yang kita masukkan dari database, kita menggunakan codingnya yaitu, nah, di sini kita menggunakan mouse click. Nah, ini tampilkan isi tabel ada di atas juga. Nah, di sini default tabel model untuk membuat laporan modelnya, yaitu ada kode barang, nama barang, harga barang, satuan barang, stok barang. Sesuaikan kalau bisa namanya sesuai biar kita tidak error dalam pemasukan datanya. String SQL-nya itu select, menampilkan dari tabel barang, yaitu ada kode barang. Jangan lupa kalian membuat perintah buttonnya di sini. Nah, selanjutnya kita runkan. Misalnya kita buat di sini kode barangnya AB1, nama barangnya notebook, harganya 100.000, buah, stok 1, simpan. Nah, simpan data sukses di sini. Nah, tersimpan. Nah, untuk mengedit datanya, yes, data sukses. Nah, selanjutnya kita ke tabel kedua, ke tugas yang kedua, yaitu latihan. Di sini saya membuat latihan 1. Nah, membuat desainnya hampir sama dengan cara yang saya tunjukkan tadi. Di sini ada name, nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, prodi, kelas. Nah, untuk membuat tampilan seperti di NetBeans ini, kita menggunakan yaitu radio button untuk jenis kelamin, dan prodi kita menggunakan combo box, dan kelas kita menggunakan checkbox. Nah, ini tetap nama tabelnya tabel mahasiswa. Kita menggunakan laporan menggunakan tabel. Nah, ini juga kita ubah menjadi v name. Di sini v nama,
Di sini V tempat lahir, di sini date lahir. Nah, di sini ada CMB Prodi. Nah, di sini sebelum kita ke codingnya, jangan lupa kalian mengubah variabel name-nya yang ada di sini. Di sini ada button simpan, button hapus, button ubah, button tambah. Nah, sebelum itu kalian juga harus membuat database-nya. Di sini saya sudah membuat database-nya. Jadi kita tinggal masuk saja MySQL bin MySQL uroot. Nah, di sini saya menamakan database-nya itu latihan 1 des data mahasiswa. Nah, di sini ada NIM, ada nama, ada tempat lahir, ada tanggal lahir, jenis kelamin, prodi, dan kelas. Nah, oh iya, di tanggal lahir ini saya menggunakan gdate.chooser. Untuk menambahkan palet di gdate.chooser, kita harus mendownload dulu paletnya. Setelah itu baru kita tambahkan ke paletnya. Nah, setelah itu kita ke codingnya. Jangan lupa kalian juga menambahkan librariesnya, yaitu dengan cara klik kanan, add library, lalu pilih MySQL JDBC driver supaya coding import kalian tidak error. Nah, lalu add library. MySQL JDBC driver ini kita harus mendownload dahulu. Nah, setelah itu sebelumnya kita juga harus membuat file koneksinya seperti yang saya tunjukkan tadi. Ini yang bersama, jadi kita tinggal mengubah nama database-nya, yaitu di sini saya menggunakan latihan 1. Nama latihan 1 sesuai nama database-nya. Di sini latihan 1. Nah, selanjutnya kita ke coding simpannya, hampir sama juga dengan coding sebelumnya. Jadi kita tinggal mengubah nama-nama sesuai nama database. Nah, ini simpan data, ada vName, vNama, tempat lahir, date lahir, CMB Prodi. Nah, perintah SQL-nya yaitu insert, yaitu memasukkan ke tabel data mahasiswa yang ada filenya, yaitu ada vName, vNama, tempat lahir, tanggal, jenis kelamin, prodi, dan kelas. Dan ini koneksi untuk koneksi ke database-nya. Lalu ada via hapusnya, sama masih codingnya bersama juga. Hapus. Nah, di sini ada vNama. Nah, string SQL-nya yaitu delete from tabel data mahasiswa di mana ada name. Dan ini juga untuk mengkoneksikannya. Java SQL ini juga untuk sintak untuk menghubungkan SQL koneksi database. Nah, ini sintak mengeksekusi programnya. Dan ini tampilkan is tabel ini yaitu memanggil tampilan tabel. Di atas sudah saya membuat tampilan tabelnya untuk menampilkan tabel yang ada dari database. Nah, di sini ada nomor, NIM, nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, prodi, kelas. Nah, di sini untuk menampilkan from tabel data mahasiswa order by name. Nah, ini nama tabelnya tabel mahasiswa. Nah, perintah combo box di sini agak berbeda karena dia harus menggunakan if else, karena kita harus memilih salah satunya. Di sini kan kita harus jenis kelamin, kita harus memilih jenis kelamin itu antara laki-laki dan perempuan, dan checkbox juga kita memilih salah satunya, yaitu antara regular dan non regular. Nah, dan di sini kita harus membuat simpan data sesuai nama yang di atas dan date lahir ini, dan tampilkan isi tabel dan button hapusnya di sini, dan ini button tambahnya, dan ini button ubahnya. Nah, kita jalankan.
Nah, di sini saya sudah mencoba memasukkan data. Misalnya kita buat sinonimnya 1, 2, 3, 5, 7, 8. Namanya Riri Cynthia misalnya. Tempat lahirnya PKU. Tanggal lahirnya. Nah, ini keuntungan kita menggunakan JDate Chooser, kita bisa mengklik saja, tidak perlu kita mengetik secara otomatis. Wanita, sistem informasi dia regular. Lalu klik simpan. Nah, simpan data sukses. Nah, di sini sudah tersimpan yang kita buat. Setelah kita mau mengubahnya, T-nya 2 jadi 1, kita ubah. Yes. Nah, di sini itu sudah terubah. Nah, untuk menghapusnya, seluruh data yang kita buat tadi terhapus. Nah, untuk menampilkan untuk melihat database-nya, kita tinggal di sini saya melihatnya dari phpMyAdmin saja. Maaf agak lama. Nah, sudah. Kalau host phpMyAdmin, di sini kita menyimpan nama-namanya. Di sini ada latihan barang, latihan 1 sesuai nama database yang kita buat tadi. Kita klik latihan 1 di basis datanya. Nah, ini data mahasiswanya. Nah, ini yang kita masukkan. Di DB barang juga ada tabel barangnya. Nah, ini yang kita masukkan. Nah, untuk menampilkannya di select from data mahasiswa. Nah, ini dia sama di sini. Baiklah, sekian dari video saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.